Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Selasa 10 Maret 2026. Bersama saya Robi Cahyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Pemprov DKI Jakarta menggelar Bazar Ramadan Prime 2026 di Balai Kota, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menyediakan 3.000 paket sembako murah senilai Rp150.000 yang dapat ditebus warga hanya dengan Rp100.000. Gubernur Pramono Anung berharap bazar yang menggunakan sistem pembayaran digital ini dapat menjaga daya beli sekaligus membahagiakan masyarakat menjelang Idul Fitri. Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan melakukan penyegelan permanen terhadap arena olahraga padel di kawasan Kembangan Selatan. Tindakan tegas ini diambil karena bangunan tersebut berdiri di atas lahan ruang terbuka hijau dan tidak memiliki izin resmi. Pemilik wajib melakukan pembongkaran mandiri paling lambat 3 bulan sesuai dengan peraturan gubernur yang berlaku. Pemkot dan Polres Metro Jakarta Pusat menyediakan fasilitas penitipan kendaraan bermotor gratis untuk membantu warga yang akan mudik Lebaran. Warga dapat menitipkan kendaraannya di 48 kantor lurah, 8 kecamatan, hingga kantor Polsek dan Polres setempat. Pemudik diimbau untuk melapor ke pengurus RT RW serta memastikan aliran listrik di rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Tragedi longsor gunung sampah di TPST Bantar Gebang menjadi sinyal darurat kondisi tata kelola sampah di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta secara resmi menutup zona 4A dan secara bertahap mengurangi pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang. Pasca tragedi longsor pada 8 Maret 2026, operasional zona 4A di TPST Bantar Gebang kini dihentikan sementara. 4 orang yang terdiri dari 2 sopir truk, seorang pemulung, dan seorang pedagang warung ditemukan meninggal akibat kejadian ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan duka mendalam dan memastikan seluruh korban meninggal maupun luka mendapatkan penanganan, termasuk santunan bagi petugas PJLP. Pramono yang telah meninjau lokasi menilai Bantar Gebang telah memasuki titik jenuh sebagai lokasi pembuangan sampah dan harus ada solusi. Terlebih setiap harinya, volume sampah Jakarta bisa mencapai 8.000 ton per hari. Menurut Pramono, pembatasan pengiriman sampah ke Bantar Gebang kini tidak lagi bisa ditawar, mengingat daya tampung yang sudah sangat terbatas. Untuk itu kami akan melakukan proses pemilahan di ujung, dan sekaligus untuk mengatur agar semuanya itu tidak dikirimkan ke Bantar Gebang, karena Bantar Gebang memang harus mulai ada pembatasan. Karena daya tampungnya sudah sangat terbatas. Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov DKI kini tengah mengebut pembangunan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Rorotan, Jakarta Utara yang ditargetkan mampu mengolah 1.000 ton sampah per hari. Tidak hanya sebagai peringatan kepada pemerintah, tragedi ini menjadi pengingat keras bagi warga ibu kota akan pentingnya memilah sampah dari rumah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini dinilai akan melindungi generasi muda dari dampak buruk dunia digital. Kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini dijadwalkan berlaku serentak mulai 28 Maret mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan siap mengawal kebijakan tersebut di wilayah ibu kota. Menurutnya, pembatasan ini sangat diperlukan untuk menekan angka kecanduan gawai pada anak
yang kini sudah pada tahap mengkhawatirkan. Pramono berharap dengan kurangnya interaksi di media sosial, anak-anak dapat kembali fokus pada aktivitas yang lebih bermanfaat bagi tumbuh kembang mereka. Saya akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Karena peraturan menteri itu menurut saya baik. Walaupun nanti dalam pelaksanaan di lapangan belum bisa katakanlah 100%. Karena ini kan sudah bagi sebagian anak ini sudah menjadi budaya. Tetapi dengan pembatasan ini saya yakin akan memberikan kebaikan, terutama bagi anak itu sendiri. Pemprov DKI kini tengah menyiapkan langkah sosialisasi kepada para orang tua dan pihak sekolah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Anda terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul? Ada kabar baik nih dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang kembali membuka pendataan KJMU tahap 1 tahun 2026. Catat tanggalnya, 9 Maret hingga 8 April 2026 sudah mulai proses verifikasinya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi WhatsApp di nomor 0852 1124 7089 atau melalui Instagram @upt.p4op. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Ciyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.